Recording in progress. Hai, perkenalkan nama saya Dias Abdillah. Eh, NIM saya 120122304 dari kelas TI 4602. Kali ini saya akan menjelaskan Design of Radiation Therapy Problem. Diadaptasi dari Hiller, F.S. Lieberman G. Introduction to Operation Research, MC Grau Hill 2015. Design of radiation therapy. Di sini dijelaskan contohnya yaitu Mary has just been diagnosed as having a cancer at a fairly advanced stage. Specifically, she has a malignant tumor in the bladder area. Bladder lesion. Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to survival. This care will include extensive radiation therapy. Radiation therapy involves using an external beam treatment machine to pass ionizing radiation through the patient body, damaging both cancerous and healthy tissue. Each beam delivers more radiation to the tissue near the entry point than to the tissue near the exit point. Scatter also cause some delivery of radiation to tissue outside the direct path of the beam. Because tumor cells are typically microscopically interspersed among health cells, the radiation desired throughout the tumor region must be large now to kill the malignant cells, which are slightly more radiosensitive yet small enough to spare the healthy cells. Untuk artinya sendiri yaitu Mary baru saja diagnosis mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus dia mempunyai tumor ganas yang besar di daerah kandung kemih atau lesi seluruh kandung kemih. Mari akan menerima perawatan medis tercanggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk meneruskan radiasi penjion ke seluruh tubuh pasien, sehingga merusak masalah kanker dan kesehatan. Setiap sinar menghantarkan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk dibandingkan ke jaringan di dekat titik keluar. Penyebarannya juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung pancaran sinar. Karena sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis tersebar di antara sel-sel sehat, dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat. Okay, next, design of radiotherapy. The goal of the design is to select the combination of beams to be used and the intensity of each one to generate the best possible dose distribution. Once the treatment design has been developed, it is administered in many installments spread over several weeks. To illustrate how the artificial variable technique deal with functional constraint in form, we will use the model of design Mary radiation therapy. The data for design of Mary radiation therapy. Oke, maksudnya di
Pada ini dijelaskan untuk tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Setelah rancangan pengobatan dikembangkan, pengobatan akan diberikan dalam beberapa tahap yang tersebar selama beberapa minggu untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan untuk menangani kendala fungsional dalam bentuk lebih besar sama dengan dari kita akan menggunakan model perancangan terapi radiasi MARI. Data untuk perancangan terapi radiasi MARI adalah ya di sini nih ada area healthy anatomy, critical tissue, tumor region, center of tumor, BIM 0,4. Untuk critical tissue-nya 0,3, tumor region-nya 0,5, center of tumor-nya 0,6. Untuk BIM keduanya 0,5, 0,1, 0,5. Untuk critical tissue-nya 0,1, tumor region-nya 0,5, center of tumor-nya 0,4. Check on total average cost minimis. Pokoknya ini dari critical tisunya lebih kecil dari sama dengan 7. Tumor region-nya sama dengan 6. Center of tumornya lebih dari sama dengan 6. Untuk persennya adalah the data from table can be used directly to forward the following linear programming model. Untuk satu, the dash at entry point for beam 1 in kiloraj. Untuk S2, the dash at the entry point for beam 2 in kiloraj. Untuk artinya sendiri, data dari tabel kemudian dapat langsung digunakan untuk merumuskan model programmer yang berikut. Untuk X1-nya sendiri, dosis pada titik masuk berkas 1 dalam kilorad. Untuk X2-nya, that's the entry point for beam 2. Dosis pada titik masuk berkas 2 dalam kilorad. Untuk minimnya Z sama dengan 0,4 X1 tambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 tambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 tambah 0,4 X2 lebih besar daripada 6. Untuk X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk bentuk standarnya sendiri yaitu minimisnya adalah Z sama dengan 0,4 X1 tambah 0,5 X2 tambah 0,0 X3 tambah 0 X4 dengan pembatas 0,3 X1 tambah 0,1 X2 tambah X3 sama dengan 7. 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 tambah 0,4 X2 kurang X4 sama dengan 6. Untuk X1, X2, X3, X4-nya lebih besar sama dengan 0. Bentuk anokonik. Minimisnya Z sama dengan 0,4 X1 tambah 0,5 X2 tambah 0, X3 tambah 0,X4. Untuk Z-nya itu sama dengan 0,4 X1 tambah 0,5 X2 tambah 0 X3 tambah 0 X4 tambah MX5 tambah MX6 dengan pembatas 0,3 X1 tambah 0,1 X2 tambah X3 sama dengan 7. Terus 0,5 X1 tambah 0,5 X2 tambah X5 sama dengan 6. 0,6 X1 tambah 0,4 X2 dikurang X4 tambah X6 sama dengan 6. Jadi untuk X1, X2, X3, X4, X5, X6-nya lebih besar sama dengan dari 0. Untuk iterasi 1, ada yang tabel di PowerPoint ini. Untuk iterasi 2, seperti tabel yang ada di PowerPoint ini.
Iterasi yang ketiga yaitu seperti pada tabel yang dijelaskan di PPT. Untuk kesimpulannya, X1 sama dengan 12 bagi X2 sama dengan 0, Z-nya sama dengan 4,8. Untuk kesimpulannya sendiri, the dust at the entry point for beam 1 is 12 kilorads and the dust at the entry points for beams 2 is 0 kilorads. So the entry dust absorbed by the health anatomy is for 4,8 kilorads. Itu artinya sendiri dosis pada titik masuk angka 1 adalah 12 ya benar 12 kilorad dan dosis pada titik masuk berkas 2 adalah 0 kilorad sehingga dosis masuk yang diserap oleh tubuh sehat anatomi adalah 4,8 kilorad. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau salah kata atau salah penjelasan. Karena saya juga masih belum terlalu memahami. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.